Tekunya Putih 1902-1955 adalah orang Aceh dari Lok Semawi dan masih terhitung keluarga Ule Balang, kepala pemerintah dalam Kesultanan Aceh yang memimpin suatu daerah setingkat kabupaten. Menurut James Halding dan A.H. Ahmad Sarji dalam P. Ramlee The Break Star 2002, ayah P. Ramlee menyeberangi Selat Malaka dan menetap di Pineng. Di tempat ini terdapat banyak pedagang asal Aceh. P. Ramlee lahir pada 22 Maret 1929, belajar di sekolah Melayu, lalu melanjutkan ke Pineng Free School jelang Perang Pasifik. Sejak remaja, dia sudah bisa memainkan biola, gitar, piano, dan ukulele. Alat musik terakhir mulai dikuasai pada usia 13 tahun. Sejak muda, P. Ramlee sudah ikut sekelompok orkes sebagai pemain musik, seperti Orkes Teruna Sekampung dan Sinaran Bintang Suri. Dia mulai berkarir sejak 1946 dan pada 1947 menjadi juara bintang radio di Pineng. Di masa inilah dia mulai memakai P. Ramlee sebagai nama panggungnya. Dia kemudian hidup dari panggung ke panggung dan mulai terkenal di Semenanjung Melaya. Pada satu malam di bulan Juni, P. Ramlee diundang untuk bernyanyi dalam pameran pertanian di Bukit Mertajam. Salah satu penontonnya di malam itu adalah Balden Singh Rajchand, pembuat film yang terpukau oleh P. Ramlee. Dia pun mengajak untuk main dalam film Cinta 1948. Sebagai pendatang baru, P. Ramlee menerima peran antagonis. Dia memerankan Putar, lelaki yang menaruh hati pada cinta dan menjadi penghalang hubungan cinta dengan Raja Kanci. P. Ramlee tidak hanya berakting, tapi juga menyanyi beberapa lagu dalam film tersebut. Bersama Rajan, P. Ramlee juga bermain dalam 8 film lainnya. Anjoran Nasib 1952 adalah film terakhir dengan Rajan. Hingga tahun 1955, P. Ramlee telah bermain dalam 27 film. Ya, kiprahnya di dunia film memang cukup gemilang. Pada 1957, perannya sebagai Hasan dan Sazali, ayah dan anak dalam film Anakku Sazali 1956, yang disutradarai oleh pengarah Pani Majumbar, diganjar penghargaan sebagai aktor terbaik dalam film Festival Asia keempat di Tokyo. Karir film dan musik P. Ramlee saling mendukung. Dalam film Hang Tuah 1956, yang disutradarai Pani Majumdar, lagu yang digarap Ramlee menjadi lagu terbaik. Sejak era 1950, P. Ramlee juga turut mencoba menjadi sutradara film-film yang dibintanginya. Film-film yang tak hanya diputar di Malaysia, tapi juga masuk ke Indonesia. Film yang dibuatnya pada 1957 berjudul Bujang Lapuk. Terdiri dari 3 seri, Bujang Lapuk 1957, Pendekar Bujang Lapuk 1959, dan Seniman Bujang Lapuk 1961. Film-film itu dibintangi oleh P. Ramlee bersama S. Samsudin dan Aziz Sattar. Televisi swasta Indonesia era 1990-an pernah menayangkan film-film P. Ramlee yang masih bergambar hitam putih. Yang juga diapresiasi di Forum Asia adalah Ibu Mertuaku 1962. Film itu bercerita tentang penyanyi Kasim Slamet yang dikibuli ibu mertuanya hingga terpisah dari istrinya. Di film itu dia berakting, bernyanyi sekaligus juga menjadi sutradara. Dari Ahmad Dhani hingga Upin Ipin. 1 dekade silam, Ahmad Dhani bersama Triad membawakan lagu yang pernah dinyanyikan P. Ramlee, Madu 3. Lagu tersebut terdapat dalam film dengan judul yang sama yang dirilis pada tahun 1964. Bercerita tentang Jamil, anak laki-laki berpoligami setelah 12 tahun kawin tanpa mempunyai anak. Tak hanya 2, Jamil memiliki istri ketiga. Dalam film itu, P. Ramlee menjadi sutradara, berakting, dan bernyanyi. Film Madu 3 didapuk sebagai film komedi terbaik dalam Festival Film Asia ke-11 di Taipei, Taiwan. Dalam karir dunia hiburan, P. Ramlee melakukan lebih dari yang dilakukan oleh Rhoma Irama. Jika Rhoma Irama nyaris selalu menjadi jagoan utama dalam filmnya, P. Ramlee tidak mau sendirian jadi jagoan. Setidaknya, itu terlihat dalam film Bujang Lapuk. Sepanjang hidupnya, P. Ramlee telah bermain dalam 60 film lebih dan
telah menyanyikan setidaknya 300 lagu. Dia yang berdarah Aceh ini terhitung sebagai seniman agung di Malaysia. Kebesaran P. Ramlee setidaknya ikut diabadikan dalam serial animasi anak dari Malaysia yang sohor juga di Indonesia, Upin Ipin. Upin Ipin dalam kenangannya mengusik jiwa tanpa menikmati film-film P. Ramlee. Tokoh-tokoh kartun banyak meniru dialog dalam film-film P. Ramlee. Dalam seri tokoh tersebut, tokoh-tokoh kartun banyak yang meniru film dalam film-film P. Ramlee. Aziz Sattar bahkan muncul dalam seri itu. Upin Ipin yang punya potensi untuk jadi semacam agen budaya Malaysia tanpa menggambarkan P. Ramlee sebagai kebanggaan negara. Ya, P. Ramlee yang mendapat gelar Tan Sri itu memang seorang seniman besar. Terima kasih telah menonton video Aceh Clip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.